adik-adik, hari ini kita belajar matematika kelas 4, yaitu materi tentang pengumpulan data dan penyajian data. Sebelumnya, apa kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, mari kita simak materi selanjutnya. Ya, hari ini kita akan mempelajari materi tentang pengumpulan data dan penyajian data. Sebelum itu, apa kalian sudah tahu apa sih itu data? Baiklah, data adalah sebuah catatan berupa fakta. Jadi, data-data adalah sebuah catatan yang memang telah terjadi atau telah terbukti keasliannya. Contoh dari pengumpulan data, seperti pengumpulan data jarak rumah ke sekolah, pengumpulan data tinggi dan berat badan siswa, atau pengumpulan data ukuran sepatu siswa. Bagaimana sih bentuk dari pengumpulan sebuah data? Pengumpulan sebuah data ini di sini terdiri dari kumpulan data jarak rumah ke sekolah. Ini dalam satuan kilometer, seperti 3 km, 2 km, 3 km, 3 km, 1 km, dan seterusnya. Lalu, jika kita lihat di sini, kita harus membuat sebuah tabel dan turus-turus. Turus di sini digunakan untuk memudahkan kita mengumpulkan sebuah data. Turus ini dilambangkan dengan garis-garis seperti bintik atau garis-garis panjang seperti I, huruf kapital atau 1. Untuk 1 km kita harus mengetahui berapa banyak 1 km dari kumpulan data jarak rumah ke sekolah, yaitu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Jadi, turus yang ada di sini ada 5 garis. Untuk garis kelima, maka digunakan sebuah garis yang menyilang atau berbentuk diagonal, dikarenakan untuk memudahkan dalam proses penghitungan data selanjutnya. Lalu, untuk 2 km itu 2, 3. Jadi, di sini untuk 2 km turusnya itu ada 3 saja, karena hanya ada 3 data di sini. Lalu untuk 3 km ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi turus di sini dibuat menjadi 7 turus. Untuk turus selanjutnya setelah 5 turus, maka dibuat seperti biasa. Dan pengulangan garis secara diagonal ini setiap sudah memasuki 5 turus, atau yang kelimanya itu adalah menggunakan garis diagonal seperti itu. Ada berapa? Mari kita hitung. Ada 1, 2, dan 3. Maka di sini tulis 3 turus. Dan untuk 5 km ada 1 dan ada 2, sehingga di sini tulis 2 turus. Lalu, jika data sudah terkumpul, hal yang harus dilakukan adalah penyajian data. Apa kamu tahu? Apa sih penyajian data? Penyajian data adalah menyajikan bentuk dari pengumpulan data tersebut ke dalam sebuah tabel dan diagram. Nah, ini adalah bentuk dari pengumpulan datanya. Lalu, ini adalah tabelnya. Sebenarnya tidak terlalu berbeda dari pengumpulan data yang sebelumnya, tetapi di sini diberikan jumlah atau frekuensi setelah turus. Di sini ada keterangan tadi yang kita cari, lalu di sini ada turus, bentuk dari pengumpulan datanya, dan di sini adalah bentuk penyajian dari penyajian datanya itu tersebut. Misalkan 1 km ada berapa banyak? 5. Lalu untuk yang 2 km ada 3. Lalu selanjutnya dan selanjutnya. Lalu di sini kita lihat penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, untuk diagram batang sendiri tidak terlalu sulit sebenarnya.
hanya kita membuat garis-garis sesuai dengan banyaknya jumlah tersebut. Di sini, untuk yang 1 kilometer ada 5 orang. Berarti di sini adalah jumlah atau nilai-nilai yang kita ketahui. Dan ini adalah jumlah frekuensinya. Seperti ini. Untuk yang 1 kilometer ada 5 orang, maka garisnya ada di antara 4 dan 6, di antara 2 dan 4, dan seterusnya. Lalu bagaimana cara menafsirkan sebuah data itu dapat dengan mencari sebuah nilai yang terendah, nilai yang tertinggi, nilai yang paling banyak, dan nilai yang paling sedikit. Seperti di sini, jarak yang paling dekat, karena yang di sini adalah sebelumnya ada sebuah nilai yang terendah. Tetapi karena kita menggunakan contoh yang sebelumnya, seperti jarak dari rumah ke sekolah, maka jarak yang paling dekat dari rumah ke sekolah, yaitu 1 kilometer, yang jumlahnya ada 5 orang. Lalu, jarak yang paling jauh dari rumah ke sekolah yaitu 5 kilometer. Lalu, jarak rumah yang paling banyak ditempuh siswa, yaitu lihat dari frekuensi atau turusnya, ternyata yang paling banyak adalah 3 km. Ada 7 siswa yang jarak rumah dari ke sekolahnya adalah 3 km. Lalu, ada jarak yang paling sedikit ditempuh oleh siswa, artinya jarak dari rumah ke sekolah yang memang siswanya hanya sedikit, rumahnya harus menempuh jarak 5 km tersebut, hanya ada 2 orang, yaitu untuk 5 km. Seperti itu. Nah, sangat mudah sekali bukan untuk belajar ini? Jangan lupa untuk terus belajar. Jika ada yang tidak mengerti, maka bisa langsung ditanyakan. Dadah!